kalahkan Thailand, selangkah lagi Vietnam juara. Inter melaju ke final Piala Super Italia. Leverkusen resmikan striker muda Alejandro Zarco. Oliver Kahn mau beli Bordeaux. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Vietnam versus Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2024 berlangsung di Vietri. Vietnam bisa memecah kebuntuan di menit ke-59. Sundulan Phu Van Tan bisa ditanduk Rafaelsen di depan gawang menjadi gol. Rafaelsen mencetak gol keduanya di laga ini. Pemain kelahiran Brazil ini melaju tak terduga hingga kotak penalti sebelum melepaskan tembakannya. Jalem Sakeaki membalas kesalahannya di menit ke-83. Ia membobol gawang Vietnam lewat sundulan menyambut umpan silang dari sisi kiri. Vietnam memenangi laga ini dengan skor 2-1. Laga kedua bakal berlangsung di kandang Thailand pada 5 Januari mendatang. Inter Milan versus Atalanta pada pertandingan semifinal Piala Super Italia 2024 di Al Awal Park. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Inter langsung memecah kebuntuan di menit ke-48 lewat Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu mencetak gol keduanya sekaligus membuat Inter memimpin 2-0 pada menit ke-61. Bola malah bergulir ke jalur tembak Dumfries dan langsung dihujamkan ke pojok atas gawang Carnesecchi. Tak ada gol tercipta lagi, sehingga Inter tetap menang 2-0 dan lolos ke final Piala Super Italia. Inter Milan berhasil meraih 5 kemenangan berturut-turut tanpa kebobolan di semua kompetisi, sebuah pencapaian yang hanya terjadi untuk keempat kalinya dalam sejarah klub sejak 1929-1930. Ini adalah rekor pertama mereka sejak periode antara November dan Desember 2007, di mana mereka mencatatkan 6 kemenangan tanpa kebobolan. Pertahanan yang kokoh ini menunjukkan kekuatan tim di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi. Statistik menunjukkan bahwa Inter hanya kebobolan 2 gol dalam 8 pertandingan terakhir mereka, sebuah prestasi yang menegaskan bahwa mereka adalah salah satu tim defensif terbaik di Eropa saat ini. PSG telah menegaskan bahwa mereka tidak sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Cristiano Ronaldo, meskipun ada laporan yang menyebutkan sebaliknya. Beberapa sumber, termasuk jurnalis Pedro Almeida, sebelumnya mengeklaim bahwa PSG dan Ronaldo telah mencapai kesepakatan mengenai transfer. Namun, laporan terbaru dari Fabrice Hawkins dan Jamel mengonfirmasi bahwa klub asal Prancis tersebut tidak memiliki minat untuk mendatangkan pemain bintang asal Portugal itu. PSG saat ini lebih fokus pada strategi untuk merekrut pemain muda dan berbakat, serta menghindari penandatanganan pemain superstar yang beresiko tinggi. AS Monaco dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan striker berusia 21 tahun, Mika Bierets, yang bermain untuk Sturm Graz. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Monaco kini sedang dalam proses negosiasi dengan Sturm Graz untuk menyepakati biaya transfer. Bierets yang merupakan mantan striker Arsenal menunjukkan performa mengesankan dengan mencetak 14 gol dalam 25 penampilan di semua kompetisi musim ini, sehingga menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Keinginan Bierets untuk bergabung dengan Monaco semakin menguatkan posisi klub dalam mencari pengganti Volarin Balogun yang mengalami cedera. Legenda sepak bola Jerman Oliver Kahn dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk membeli klub Girondins de Bordeaux yang saat ini berkompetisi di National 2 Prancis atau kompetisi tingkat keempat di Prancis. Menurut laporan dari Southwest, Kahn telah mengutus mantan Presiden Olympique de Marseille, Jacques Henri Eraut, untuk berdiskusi dengan pemilik Bordeaux saat ini, Gerard Lopez, mengenai potensi akuisisi klub. Meskipun pembicaraan masih berada di tahap awal, Eraut dilaporkan telah melakukan diskusi positif dengan Lopez yang dapat membuka jalan untuk pembicaraan lebih lanjut dengan pihak kota Bordeaux. Gelandang Torino Samuel Ricci telah resmi memperpanjang kontraknya dengan klub hingga Juni 2028. Pengumuman ini disampaikan oleh Torino melalui situs resmi mereka, menegaskan pentingnya Ricci bagi tim. Meskipun sempat menjadi incaran beberapa klub besar, Ricci tetap menjadi pemain kunci bagi pelatih Paolo Vanoli dan tim nasional Italia yang dilatih oleh Luciano Spalletti. Dengan perpanjangan ini, Torino berharap dapat menghindari gangguan dari klub-klub lain yang tertarik untuk merekrutnya, sekaligus memberikan stabilitas bagi tim dan menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Fikayo Tomori sempat dikabarkan ingin meninggalkan AC Milan setelah tidak dimainkan sejak awal Oktober 2024 ketika timnya kalah 2-1 dari Fiorentina. Ketidaksesuaian dengan Paulo Fonseca membuat pemain berusia 27 tahun ini merasa terpinggirkan. Namun, situasi berubah ketika Sergio Conceição menggantikan Fonseca. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Tomori kini merasa dia bisa kembali menjadi bagian penting dari skuad Milan di bawah pelatih baru tersebut. Dia memilih untuk bertahan di klub dan berusaha memenangkan kepercayaan Conceição yang memberi harapan baru bagi karirnya di Rossoneri.
Inter Milan menunjukkan ketertarikan serius untuk merekrut Nico Paz, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk Como di Serie A. Jika Real Madrid tidak memanfaatkan opsi pembelian kembali yang mereka miliki, Inter tidak akan ragu untuk mengajukan tawaran. Nico Paz telah tampil mengesankan dengan mencetak 2 gol dan memberikan 4 assist dalam 15 pertandingan pertamanya, menjadikannya salah satu pemain yang paling diperhatikan di Liga. Lautaro Martinez, rekan setimnya di tim nasional Argentina, bisa menjadi kunci dalam proses negosiasi ini, mengingat kedekatan keduanya. Pelatih Juventus Thiago Motta mengonfirmasi bahwa Danilo tidak lagi menjadi bagian dari proyek tim saat ini. Dalam pernyataannya, Motta menegaskan, Danilo sudah tidak lagi menjadi bagian dari proyek ini. Kami telah jelas, ini adalah keputusan yang diambil demi kebaikan semua pihak. Pernyataan ini muncul setelah Danilo tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan Supercoppa Italiana, yang menunjukkan bahwa masa depannya di klub mungkin tidak lagi terjamin. Motta juga menekankan bahwa keputusan ini bukan hanya untuk kepentingan klub, tetapi juga untuk kepentingan Danilo sendiri. VfB Stuttgart dan FC Bayern Munchen telah resmi sepakat untuk menghentikan pinjaman Franz Krajicek lebih awal, seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport. Keputusan ini diambil setelah Krajicek tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Stuttgart yang membuatnya kehilangan posisi di tim utama. Kini, klub-klub baru sedang dicari untuk Krajicek dengan kemungkinan bergabung ke klub Bundesliga lainnya atau tim papan atas dari Bundesliga 2. Selain itu, ada juga minat dari klub-klub luar negeri yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrut pemain muda berbakat ini. Pemain depan asal Nigeria, Gift Orban, telah resmi meninggalkan Olympique Lyon dan bergabung dengan TSG Hoffenheim dengan biaya transfer senilai 9 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus kinerja. Kontrak Orban dengan Hoffenheim berlaku hingga Juni 2029. Orban, yang mengenakan nomor punggung 14 di Hoffenheim, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim yang saat ini berada di posisi yang kurang menguntungkan di Bundesliga. Transfer ini juga menjadi langkah penting bagi Lyon yang perlu menjual pemain untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Bayer Leverkusen telah resmi mengumumkan penandatanganan Alejandro Zarco, pemain muda berbakat asal Argentina dari Vélez Sarsfield. Pemain yang lahir pada tahun 2006 ini menandatangani kontrak hingga Juni 2029. Zarco, yang merupakan pemain internasional U17 Argentina, diharapkan dapat menjadi aset berharga bagi tim di masa depan. Dalam pernyataannya, Zarco mengungkapkan kegembiraannya untuk bergabung dengan klub yang telah meraih kesuksesan di Bundesliga dan ia bertekad untuk memberikan kontribusi maksimal dengan kemampuannya. Aston Villa saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Borussia Dortmund mengenai kemungkinan transfer Daniel Malen. Meskipun tawaran awal Villa sebesar 14,9 juta pound sterling ditolak karena tidak memenuhi penilaian Dortmund, Malen menunjukkan ketertarikan untuk pindah ke Premier League. Pemain berusia 25 tahun ini ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain setelah mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama Dortmund, di mana ia telah mencetak 5 gol dalam 20 pertandingan musim ini. Villa berharap dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu dekat. Nasib Wataru Endo tak sebagus musim lalu. Pemain asal Jepang ini lebih banyak dicadangkan oleh Arne Slot. Sejauh ini ia baru main sebanyak 13 kali saja di semua ajang kompetisi, 8 diantaranya di Premier League. Situasi ini ternyata diamati oleh Fulham. Klub asal London itu kemudian dilaporkan tertarik merekrut Wataru Endo dari Liverpool. Kabar ini diklaim oleh Daily Mail. Laporan itu mengaklaim bahwa Fulham ingin merekrut Endo pada Januari 2025 ini. Laporan itu menyebut Liverpool sendiri tak punya alasan melepas Endo sekarang ini, sebab sang gelandang masih terikat kontrak sampai tahun 2027. Chelsea saat ini kesulitan dalam mencari klub baru untuk bek mereka Ben Chilwell di bursa transfer Januari. Menurut laporan dari Mail Sport, Chilwell tidak memiliki tempat dalam skuad Chelsea setelah ditetapkan sebagai pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca. Selain masalah performa yang dianggap kurang optimal, kesulitan utama terletak pada gaji Chilwell yang mencapai 200.000 pound sterling per minggu. Sang pemain menolak untuk menerima pemotongan gaji dan tidak banyak klub yang mampu menanggung beban gaji setinggi itu di tengah kondisi keuangan yang sulit saat ini. Bukayo Saka diperkirakan akan absen hingga April akibat cedera yang dialaminya setelah rekomendasi dari spesialis yang menyarankan agar ia menjalani operasi untuk mengatasi masalah tersebut, menurut laporan Sami Mokbel dari Sportmind. Sebelumnya, Arsenal berharap Saka dapat kembali berlatih sebelum akhir Februari dan siap untuk bermain pada awal Maret. Namun, perkembangan terbaru ini menjadi kemunduran bagi winger Inggris tersebut dan klubnya yang kini harus mencari solusi untuk mengatasi absennya salah satu pemain kunci mereka lebih lama dari yang diperkirakan. Bek Arsenal Jurrien Timber dipastikan akan absen dalam pertandingan Premier League melawan Brighton and Hove Albion setelah menerima kartu kuning kelima musim ini saat melawan Brentford.
Timber mendapatkan kartu kuning pada menit ke-17 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Arsenal. Dengan akumulasi 5 kartu kuning sebelum pertandingan ke-19, Timber kini harus menjalani skorsing 1 pertandingan. Keputusan ini menjadi tantangan tambahan bagi Arsenal yang saat ini juga kehilangan bek kanan utama mereka, Ben White, yang sedang cedera. Newcastle United tegaskan tidak akan melepas Alexander Isak di Januari. Newcastle United telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun untuk striker bintang mereka Alexander Isak pada bursa transfer Januari ini, menurut laporan Graham Bailey dari TBR. Klub asal Tyneside ini berencana untuk memanfaatkan kemampuan Isak dalam upaya mereka merebut kembali posisi di 4 besar dan memastikan tempat di Liga Champions musim depan. Musim ini, Isak telah mencatatkan total 13 gol dan 4 assist dalam 20 pertandingan yang dilakoninya. Pemain depan Manchester United Marcus Rashford telah menolak 3 tawaran dari klub-klub Liga Pro Saudi yang bernilai hingga 35 juta pound sterling per tahun. Meskipun tawaran tersebut sangat menggiurkan, Rashford memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi dan lebih memilih untuk fokus pada karirnya di Eropa. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Rashford ingin mencari tantangan baru menjelang Piala Dunia 2026 dan telah menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk pindah ke Timur Tengah. Keputusan ini juga mencerminkan keinginannya untuk tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Manchester United menghadapi resiko serius kehilangan kesepakatan sponsor senilai 900 juta pound sterling dengan Adidas jika klub tersebut terdegradasi dari Premier League. Menurut laporan Telegraph, Adidas memiliki hak untuk mengakhiri kontrak yang bernilai 90 juta pound sterling per tahun dengan memberikan pemberitahuan 1 musim penuh jika tim tidak lagi berpartisipasi di liga teratas Inggris. Dalam situasi terburuk, Adidas juga dapat mengurangi pembayaran hingga 50% jika United terpaksa bermain di Championship. Saat ini, MU berada dalam posisi yang mengkhawatirkan, hanya 7 poin di atas zona degradasi setelah mengalami serangkaian kekalahan di Liga. Barcelona mendapat kabar baik dengan kembalinya Lamine Yamal ke sesi latihan tim setelah mengalami cedera pergelangan kaki pada pertengahan Desember 2024. Proses pemulihan Yamal berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan dan ia diharapkan dapat tampil dalam pertandingan melawan Barbastro di Copa del Rey pada 4 Januari 2025. Namun pelatih Hansi Flick memilih untuk tidak mengambil resiko dengan menurunkan Yamal dalam laga tersebut agar kondisinya optimal untuk semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao pada 8 Januari di Jeddah. Barcelona saat ini menghadapi masalah serius terkait pendaftaran Pau Victor dan Dani Olmo dalam skuad mereka untuk paruh kedua musim ini. La Liga mengaklaim bahwa klub Catalan ini tidak dapat meminjamkan kedua pemain tersebut ke tim lain dan ada kemungkinan keduanya tidak akan bisa tampil lagi untuk Barcelona jika proses pendaftaran tidak segera diselesaikan. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, tidak ada satupun pemain yang dapat dipinjamkan sebelum mereka terdaftar secara resmi, sehingga situasi ini semakin memperumit masa depan Victor dan Olmo di klub. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa bek David Alaba hampir siap untuk kembali bermain setelah mengalami cedera panjang. Dalam konferensi pers terbaru, Ancelotti menyatakan Alaba bisa bermain dalam pertandingan mulai 20 Januari. Kembalinya Alaba sangat dinantikan, terutama mengingat tim saat ini mengalami masalah di lini pertahanan dengan absennya Dani Carvajal dan Eder Militao yang harus menepi hingga akhir musim. Ancelotti menambahkan bahwa dengan kembalinya Alaba, mereka akan memiliki lebih banyak opsi untuk rotasi pemain, terutama di posisi yang telah menjadi titik lemah tim. Real Madrid telah mengumumkan dimulainya proses pemilihan presiden dan dewan direksi untuk tahun 2025 dalam sebuah pernyataan resmi. Klub menginformasikan bahwa pertemuan dewan direksi akan diadakan pada tanggal 7 Januari 2025 untuk memulai proses pemilihan yang akan berlangsung selama 4 tahun ke depan. Keputusan ini diambil lebih awal dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya yang berlangsung pada bulan April 2021. Florentino Perez yang saat ini menjabat sebagai presiden diperkirakan akan mencalonkan diri kembali setelah sebelumnya terpilih tanpa ada pesaing dalam pemilihan tahun 2009, 2013, 2017, dan 2021. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.